Tujuan merupakan komponen penting dalam kehidupan. Dengan demikian kita bisa terus maju ke depan, dan saya percaya entah kita sadar atau tidak, tiap orang memiliki tujuan dalam hidupnya. Baik yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Dalam bahasa Alkitab, tujuan dapat diterjemahkan sebagai sebuah pengharapan. Kita perlu pengharapan. Kita harus mengerti dan memahami apa itu pengharapan. Kepada siapa kita berharap. Dan yang paling utama, bagaimana kita dapat mewujudkan pengharapan tersebut. Turunlah damai sejahtera Tuhan bagi tiap kita, sehingga kita memiliki kepastian untuk melangkah maju. Dan saya percaya Allah yang berkuasa menyertai tiap saudara. Dan yakin bahwa dengan kekuatannya kita memiliki keberanian untuk menyelenggarakan kehidupan ini. Dan mampu untuk tetap bersyukur. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari Yesaya 43 ayat yang ke-10 dimulai, demikianlah firman Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Tuhan berkata, Dia memanggil saudara dan saya. Dalam konteks Yesaya, Dia memilih bangsa Israel untuk menjadikan mereka saksi, sehingga orang di luar sana yang tidak terpilih dapat melihat bahwa ada kekuatan besar, ada pribadi yang berkuasa yang membuktikan keperkasaannya. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kita mesti mengerti. Karena saya tahu tujuan utama Tuhan membentuk saudara dan saya, karena Ia ingin menjadikan kita umat yang memberitakan kemasyurannya. Bapak Ibu bisa baca dari Yesaya 43 ayat 21. Itulah tujuan Tuhan membentuk saudara dan saya sebagai sebuah kesatuan orang percaya yang memberitakan kemasyurannya, kehebatannya, kekuatannya, kedahsyatannya. Untuk itu kita harus tahu siapa pribadi yang memanggil kita. Yesaya menerjemahkan bahwa hanya Dia satu-satunya Allah. Hanya Dia yang pernah ada dan tidak ada yang akan lahir lagi. Tidak ada yang akan muncul lagi. Dan Dia Allah yang menyelamatkan. Tidak ada kekuatan yang mampu untuk melakukan hal yang dibuat oleh Tuhan. Ayat 12, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Dan bukan Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, pengharapan penting. Tetapi tidak kalah pentingnya kepada siapa kita berharap. Karena ketika kita salah berharap, alamat yang kita tujukan salah, maka kita tidak akan mendapatkan hasil. Namun sebaliknya ada kerugian. Saya mau beritahukan kita punya Allah yang dahsyat.
Allah yang hebat, Allah yang mampu melakukan segala perkara. Allah yang berkata segala kuasa sudah ada padaku, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Karenanya Bapak Ibu, waktu kita berharap, maka pastikan di hatimu hanya ada satu Allah. Sekali lagi saya mau sampaikan, pastikan di hatimu hanya ada satu Allah. Karena yang saya pahami, Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Karenanya dia tidak mau kita mendua hati. Kalau kita sudah menetapkan keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah dan menjadikan dia satu-satunya juru selamat dalam kehidupan ini, maka harus nyata sikap, perilaku, dan perkataan kita. Kalau kita percaya, maka kita akan menjadi serupa dengan dia. Kalau kita percaya, maka dia yang akan kita jadikan idola. Segala sesuatu yang dia perbuat, rindu untuk kita contoh, rindu untuk kita implementasikan. Kalau kita percaya, maka tidak ada hal yang sulit ketika dia minta untuk kita melangkah. Kalau kita percaya, maka selalu akan hadir ucapan syukur, sukacita dalam kehidupan ini. Ingat, dia Allah yang perkasa. Tidak ada Allah lain. Dia Allah yang memiliki kekuatan. Dia juru selamat kita. Selamat pagi. Jangan pernah lepaskan pengharapan kita. Karena kita tahu dia bawa kita dan dia tuntun kita ke padang rumput yang hijau. Dan menyegarkan kita dengan air yang tenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.